Di channel Dedi Sapa Teman, kemarin itu ada kunjungan Bapak Presiden Pak Jokowi di Sulawesi Tengah. Jadi Pak Jokowi berkunjung ke pasar tradisional Masomba. Sama dengan kegiatan kita hari ini, giat kita hari ini ke pasar, tapi pasarnya di Kabupaten Sigi. Pasarnya juga berbeda, pasar hewan. Dan di belakang kita ada orang-orang cakep, masih muda, tapi kok bisanya bergaul sama ternak sapi di sini? Ada apa? Giat apa? Kita coba cari tahu di channel Dedi Sapa Teman. Boleh dikenalin Pak namanya? Nama saya Pak Fardin. Dari mana? Dari Samsat Sigi. Oh iya. Ya, saya juga Nani, saya juga dari Samsat Sigi. Saya Zarni dari Samsat Sigi. Saya Ros dari Samsat Sigi. Saya Niar dari Samsat Sigi. Saya Akbar dari Samsat Sigi. Saya Yanto dari Samsat Sigi. Agak mengherankan ya, ini bukan kantor tapi kok bisanya ada pegawai Samsat di pasar hewan. Ini di sini lagi ngapain ini? Kita lagi ada kegiatan ATT. Kebetulan ATT itu aksi tempel-tempel. Iya? Kita datang ke wajib pajak, kita cek pajaknya, terus kita tempel biar masyarakat tahu berapa pajak tertunggak, terus bisa dibayar, bisa kita lewat kita kasih informasi. Siap. Giat ini sejak kapan dilakukan? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun belakangan ini Ya, ini apa tujuan utamanya apa ini? untuk memberitahukan masyarakat tentang kendaraan yang mereka tunggakan pajaknya mereka. Dan ini efektif, Mas. Efektif sekali. Maksudnya efektifnya di mana ini? Bagian efektifnya di mana? Kan kita beritahu. Kan kita beritahu kepada masyarakat bahwa itu yang dia bayarkan, jumlahnya. Oh iya. Apakah ada target-target untuk ini? Tidak ada. Tidak ya? Tidak ada. Tidak ada. Memang rutin setiap hari. Kalau pengalaman di lapangan, adakah konsumen atau pengguna wajib pajak, pengguna kendaraan mencak-mencak atau sempat ngamuk? Ada. Seperti apa Ibu? Mereka tidak menerima. Hah? Agak keberatan. Biasanya agak keberatan. Kan kebanyakan kalau pengguna mungkin pikirnya saya sudah bayar pajak. Iya. Terus kalau menunggak orang lain tahu kan bisa malu. Oh iya. Biasanya. Iya. Kalau demikian, hal-hal yang begini tadi ya Mas bilang ini efektif. Ini akan diberlakukan untuk sepanjang tahun berikutnya lagi. Iya. Nanti dievaluasi lagi. Dan ini teragenda rutin ya. Agenda rutin. Tiap hari. Tiap hari. Berkesempatan di channel Dedi Sapa Teman. Terima kasih ya. Iya, terima kasih. Bye. Kalau tadi kita ketemu teman-teman muda yang berstatus sebagai pegawai, kali ini kita dengan pimpinannya langsung. Boleh dikenalin, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rio. Kebetulan bekerja di UPT wilayah 11 Sigi sebagai Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan UPT wilayah 11 Sigi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Di Kabupaten Sigi. Siap. Pak Rio, saya agak awam ini dengan UPT terus lagi badan apa tadi? Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Yes. Jadi gini, kok tiba-tiba orang kantoran di jam kantor ada di pasar? Ini apa? Siap. Jadi kami pertama Badan Pendapatan Sulawesi Tengah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah itu punya UPT di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Ya. Jadi ada namanya UPT wilayah 1 Palu, UPT wilayah 2 Parigi Motong dan seterusnya. Kalau saya khusus Kabupaten Sigi adalah UPT wilayah 11 Kabupaten Sigi, tetapi di bawah naungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kami turun di setiap hari di pasar-pasar, di tempat-tempat kerja, perbankan dan sebagainya itu untuk melihat, memeriksa kegiatan yang namanya aksi tempel-tempel. Aksi tempel-tempel itu bertujuan untuk menginformasikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk supaya bisa tahu langsung
bagaimana berapa sih nilai pajak yang harus dibayarkan. Ibaratnya kita ini jemput bola kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak bisa tahu dan tidak bertanya-tanya lagi berapa sih pajak saya yang harus saya bayarkan. Itu ibaratnya kita mempermudah wajib pajak, gitu kira-kira. Dan ini sangat membantu ya, maksudnya semuanya pasti terbantu. Wajib pajak juga lebih tahu berapa pajak yang harus dibayar, dan dari kantor Bapak juga makin lebih terbantu karena efektifnya dapat. Iya, iya. Nah, jadi gini, kita lewat aplikasi mengecek nopol kendaraan bermotor, baik itu plat hitam maupun plat merah, sehingga muncul di aplikasi itu nilai berapa harus pajak kendaraan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Oh itu. iya. Seperti itu, Pak. Jadi gini, kalaupun ini dianggap efektif, dan menurut teman-teman tadi ini sudah berlangsung 2 tahun atau 3 tahun Pak ya? Saya masuk di Samsat Sigi itu PT Wilaya sendiri sudah kurang lebih 2 tahun, dan kurang lebih 2 tahun itu kita lakukan seperti ini hampir setiap hari, ibaratnya 1 jam lah 1 hari, misalnya, sehingga bisa kita melihat berapa sih pajak-pajak kendaraan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, kalau mungkin semenjak berdirinya yang namanya Samsat itu mungkin mereka tiap hari melaksanakan. Cuman saya secara pribadi sudah 2 tahun di UPT Wilayah 11 itu, sudah 2 tahun berturut-turut itu saya melaksanakan kegiatan ATT, aksi tempel-tempel. Seperti ini. Ini. Kalau boleh tahu, ini kalau pasar ya, pasti banyak kendaraan. Gimana lagi Pak? Selain di pasar, di perbankan, artinya ibaratnya di mana ada tempat-tempat keramaian seperti di OPD di Kabupaten Sigi, di dinas-dinas yang ada di Pemda Sigi, kantor bupati misalnya, di puskesmas, rumah sakit dan sebagainya. Bagaimana dengan itu keramaian pengunjung, misalnya tempat kegiatan anak muda kumpul-kumpul, acara kegiatan konser, pengajian atau tablik akbar? Bisa dilakukan. Cuman untuk saat ini kan kita lihat karakteristik wilayah Kabupaten Sigi. Nah, yang kita lihat di Sigi itu hanya yang rame-rame itu ada di seperti pasar, seperti OPD yang ada di Kabupaten Sigi, seperti itu. Nah, kalau di tempat-tempat keramaian seperti mungkin ada konser atau apa, tablik akbar, kita belum pernah lakukan itu karena mungkin dilakukan mungkin pada malam hari gitu, bukan jam kantor. Gitu. Adakah target-target, ditargetkan maksud saya, untuk pendapatan, untuk apa istilahnya, pungutan dari sini? Artinya kami dari UPT Wilayah 11 gitu sudah ada target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah. Sudah ada target. Hanya kita berusaha bagaimana caranya kita memenuhi target itu. Jadi kita berusaha kerja keras bersama ibu kepala UPT Wilayah 11 Sigi bersama teman-teman untuk mencapai target itu. Insya Allah bisa tercapai. Saya lebih dalam Pak. Targetnya itu untuk tahun anggaran, tahun kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Berarti tahun-tahun sebelumnya penuhi target? Ada bisa penuhi target, ada tidak penuhi target, tetapi selalu mencapai ke 60-75%. Dan itu sesuatu yang membanggakan. Alhamdulillah. Lebih akrab dengan Vario. Vario berumur berapa sekarang? 47 tahun. 47 tahun. Dengan keluarga yang bahagia. Alhamdulillah. Iya. Sudah berapa orang? Saya punya anak sudah 4. 2 pasang. 2 laki-laki, 2 perempuan. 1 yang nomor 2 sudah TNI. Oh. Ya, alhamdulillah. Jadi modal, aset, investasi masa depan. Iya. Vario gini. Vario kan sebagai dibilang pucuk pimpinan ya Pak? Artinya pucuk pimpinan paling bawah. Oh, iya. Sebagai kepala seksi. Ya. Eselon 4 istilahnya. Ya. Iya. Vario membawahi berapa orang ini? Teman-teman yang tadi yang saya sempat temui. 9 orang. 9 orang. 9 orang.
Jadi gini, kita turun kegiatan aksi tempel-tempel ini gabungan dari ada namanya seksi pelayanan dan PKB, ada namanya seksi penetapan dan penagihan, ada namanya subbagian tata usaha di UPT wilayah 11 Sigi. Jadi kami turun full itu bekerja sama dengan teman-teman ini untuk kegiatan ATT seperti itu. Kalau saya sebagai preman, Pak, istilah kita ini biasanya ada jaga benteng. Kalau semua personil turun ke pasar, siapa yang di kantor? Enggak, karena kan alhamdulillah kita kan kebetulan banyak pegawainya juga, baik PNS maupun non PNS. Jadi kita bagi. Ada yang sebagian di kantor, ada yang sebagian turun di lapangan seperti itu. Nah, kalau keberadaan Pario di sini, apa juga harus wajib di sini? Wajib, harus juga. Karena melihat teman-teman ini bekerja membantu saya sebagai ibaratnya pimpinan mereka untuk melihat sama-sama kita bekerja. Jadi tidak ada nanti di kantor itu bahwa kita ada pimpinan, nanti di sini kita kerja sama-sama. Sudah sempat bertanya lebih jauh, lebih dalam, dan kita banyak informasi dari Pario. Terakhir Pario, Siap. Ini kan kita sebagai ASN, abdi negara, Pario mengevaluasi kinerja teman-teman, Pak. Ya, kita evaluasi kinerja teman-teman. Apa yang diberikan sebagai apresiasi bila dilihat lebih dari teman-teman yang lain? Artinya adalah yang namanya apresiasi seperti itu. Masalah pertama itu kesejahteraan. Barangkali artinya tergantung dari kita punya situasi dan kondisi yang ada di kantor seperti itu. Dan itu hal yang sama yang pernah dialami Pario. Siap, hal yang sama. Seperti itu. Jadi sahabat teman, berterima kasih dengan Pak Ahmad Trio, Sarjana Ekonomi, Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan UPT Wilayah 11 Sigi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.